Ketua DPRD Magetan periode 2024 hingga 2029, yakni Suratno, resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan. Suratno diduga terlibat dalam korupsi penyelewengan anggaran pokok pikiran atau POKIR DPRD pada tahun 2020 hingga 2024. Selain dirinya, ada 5 orang lain yang ikut ditetapkan sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, yakni rekan Sofyan Arif Chandra. Rekan Sofyan, bisa dijelaskan untuk laporan selengkapnya? Ya, terima kasih rekan Arin. Selamat siang. Benar sekali Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan membongkar dugaan praktik korupsi terstruktur dalam pengelolaan anggaran pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD Magetan tahun 2020 hingga tahun 2024. Dalam perkara ini, Ketua DPRD Magetan, Suratno, bersama 2 anggota Dewan lainnya, serta 3 tenaga pendamping ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Magetan. Penyidik ini tengah mengembangkan kasus dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan anggota DPRD lainnya. 3 anggota DPRD yang menjadi tersangka yakni Suratno, yaitu Ketua DPRD, dan 2 anggota DPRD lainnya adalah Jamaluddin Malik dan Juli Martana. Sementara 3 tersangka lain merupakan tenaga pendamping yang berinisial AN, PH, dan ST. Keenamnya saat ini sudah ditahan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari ke depan. Nah, kami juga sempat menghimpun informasi dari Kepala Kejari Magetan, yaitu Sabrul Iman, mengungkapkan bahwa modus utamanya adalah penarikan kembali dana hibah yang sudah dicairkan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat. Jadi setelah dana hibah ini cair ke kelompok penerima, uang tersebut kemudian ditarik kembali, baik oleh anggota Dewan maupun pendamping yang telah ditetapkan tersangka ini. Selain itu, penyidik juga telah menemukan praktik pemotokan dana dalam persentase tertentu. Temuan tersebut diperkuat dari barang bukti elektronik yang telah dikantongi oleh Kejaksaan. Begitu, Arin. Baik, rekan bisa dijelaskan berapa total korupsi yang dilakukan oleh para tersangka ini? Ya, dari informasi yang kami himpun, saat ini Kejaksaan Negeri Magetan tengah menghitung dan tengah mengaudit berapa total korupsi yang atau kerugian negara yang disebabkan atas kasus korupsi ini. Namun total alokasi dana POKIR DPRD Magetan mencapai 335,8 miliar. Dari jumlah itu sekitar 242,98 miliar telah direalisasikan melalui 13 organisasi perangkat daerah atau dinas untuk mengakomodasi aspirasi 45 anggota DPRD. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kerugian negara hingga sampai saat ini masih dilakukan penghitungan atau dilakukan audit oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan. Begitu, Arin. Baik, bagaimana respons dari pemerintah setempat atas kasus ini, rekan Sofyan? Ya, tadi kami telah melakukan wawancara juga dengan Wakil Bupati Magetan yang mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkan kejadian ini terjadi dan diharapkan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, terutama pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, dalam mengelola dan merealisasikan anggaran negara maupun anggaran daerah. Dan Wakil Bupati juga memastikan adanya penetapan tersangka, baik itu ketua maupun 2 anggota DPRD lainnya, tidak mengganggu roda pemerintahan di Kabupaten Magetan. Jikapun nanti tugas-tugas dari Ketua DPRD ini tidak bisa dilaksanakan atau Ketua DPRD ini absen karena dilakukan penahanan, maka akan ditunjuk PLH atau pelaksana harian, lalu pelaksana tugas ataupun PLT, hingga nantinya akan dilakukan PAW ataupun penunjukan definitif jika Suratno memang terbukti melakukan korupsi tersebut. Begitu, rekan Arin. Baik, rekan Sofyan, apakah tersangka Suratno ini sempat buka suara pada saat, maksud kami pasca penetapan tersangka ini? Ya, dari pantauan kami di lokasi, Suratno ini tidak berkenan di wawancara ataupun memberikan statement kepada media saat digiring dari Kejaksaan Negeri Magetan masuk ke mobil tahanan menuju rutan kelas 2B Magetan. Suratno dan tersangka lainnya hanya menunjukkan ekspresi datar, sedih, dan bahkan Suratno sempat menunjukkan tangisan saat dibawa ke rutan Magetan. Namun sebelum itu memang sebelum penetapan tersangka ada sempat rapat paripurna yang diselenggarakan di kantor DPRD Magetan,
dan saat itu Suratno sudah tidak nampak memimpin paripurna dan dipimpin oleh wakil ketua atau pimpinan DPRD lainnya. Begitu rekan Arin. Baik, terakhir rekan Sofyan, apa pasal yang dikenakan kepada tersangka dalam kasus ini? Nah, untuk pasalnya tentu saja adalah pasal pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman yang cukup berat, Arin. Baik, terima kasih rekan Sofyan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sampaikan prihatin dengan peristiwa ini. Kita semua juga tentu tidak menghendaki dan sebagainya. Ini harus menjadi pembelajaran semua kita. Semua kita dalam pengelolaan pemanfaatan dana yang bersumber dari pemerintah. Semua pihak harus patuh taat atas. Yang kedua, kalau menyangkut proses penegakan hukum yang ada di kejaksaan, karena itu wilayah hukum, jadi pemerintah tidak bisa menanggapi itu, tidak bisa merespon itu. Silahkan sudah kita serahkan pada wilayah penegakan hukum. Nah, bisa pemerintah mau dari apa sudah keliru. Ya sudah, bagaimana menurut hukum, pemerintah juga harus ikut dan taat pada hukum. Itu intinya. Jangan tanya yang lain-lain. Nah, nggak tanya yang lain itu sudah keliru kita, gitu kan? Nah, tanya yang lainnya aja sudah. Gimana? Kalau agenda pemerintahan dengan adanya ini terganggu nggak sih, Pak? Oh tidak. Kalau sistem pemerintahan sudah disiapkan, sudah teruji, sistemnya sudah tanggung, nggak ada A, bagaimana mekanismenya, kan sudah selalu ada. Katakan kita DPRD, nanti kalau tidak ada, sampai terbentuknya atau terpilihnya ketua DPRD definitif misalnya, pasti ada, apakah namanya PLH atau PLT atau apa, itu ada mekanisme sudah diatur tentang DPRD ya, undang-undang ke DPRD-nya sudah diatur, tidak akan terganggu. Kalau realisasi dari poker yang diduga ini gimana Pak, pengawasannya dari Pemkab, apakah benar-benar tidak sesuai dengan kalau menurut formalitas pemeriksaan kewenangannya di pemerintah sudah ada laporannya, kan gitu ya, kepada pemerintah itu kan diberi apa, lalu yang diberi harus bertanggung jawab. Secara formal, secara legalitas formal sudah ada pertanggungjawabannya. Kalau misalnya nggak ada pertanggungjawabannya, akan dikejar oleh OPD masing-masing. Tapi penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Magetan telah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah terpenuhnya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SN selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jawa Timur menyatakan masih mengkaji kasus hukum yang menjerat kadernya, Ketua DPRD Magetan yakni Suratno. Sekretaris DPW PKB Jatim yakni Multaza Mutzikri dalam keterangannya pada Jumat 24 April mengatakan pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar karena masih mempelajari duduk perkara. Ia menegaskan meski masih dalam proses kajian, PKB Jatim tetap menghormati langkah hukum yang sedang berjalan. Suratno diketahui menjabat Ketua DPRD Magetan periode 2024 hingga 2029. Setelah sebelumnya menjadi anggota DPRD 2019 hingga 2024, sekaligus Ketua Fraksi PKB. Azam menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim hukum Suratno untuk memahami proses yang telah ditempuh sejauh ini. Kejaksaan Negeri Magetan menetapkan Suratno sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran pokok pikiran atau POKIR DPRD pada tahun 2020 hingga 2024. Ia kemudian ditahan pada Kamis 23 April bersama 5 orang lainnya termasuk 2 anggota DPRD Magetan yakni Jamaluddin Malik dan Juli Martana serta 3 tenaga pendamping Dewan berinisial AN, TH, dan ST.
Kepala Kejari Magetan Sabrul Iman menjelaskan bahwa dana hibah poker DPRD itu mencapai 335,8 miliar rupiah dengan realisasi senilai 242,98 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan ditemukan adanya manipulasi proposal, laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga pemotongan dana hibah dengan berbagai alasan. Para tersangka kemudian dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka ditahan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari, terhitung 23 April hingga 12 Mei 2026. Penyidik tindak pidana khusus ada Kejaksaan Negeri Magetan telah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah ketemunya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SN selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan tahun 2019 sampai dengan 2024 yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Magetan periode 2024 sampai dengan 2029. Yang kedua, tersangka JML selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Yang ketiga, tersangka JT selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Tersangka AS selaku tenaga pendamping dewan, tersangka TH selaku tenaga pendamping dewan, dan terakhir nomor 6, tersangka ST selaku tenaga pendamping dewan. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 797 tanggal 23 April 2006, di surat perintah penyidikan nomor Prim 122 yang semuanya ditanggalkan tanggal 23. Dia ada 6 surat penetapan tersangka. Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui program POKIR, Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024. Kasus posisi bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024, pemerintah Kabupaten Magetan mengalokasikan dana hibah pokok pikiran DPRD Kabupaten Magetan dengan total rekomendasi sebesar 335 miliar 808 juta 84.400 rupiah dan realisasi mencapai 242 miliar 984 juta 388.867 rupiah sejak perangkat daerah KPD untuk aspirasi 45 anggota DPRD. Ketua DPRD Magetan periode 2024 hingga 2029, yakni Suratno, resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan. Suratno diduga terlibat dalam korupsi penyelewengan anggaran pokok pikiran atau POKIR DPRD pada tahun 2020 hingga 2024. Selain dirinya, ada 5 orang lain yang ikut ditetapkan sebagai tersangka.
Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, yakni rekan Sofyan Arif Canda. Rekan Sofyan, bisa dijelaskan untuk laporan selengkapnya? Ya, terima kasih rekan Arin. Selamat siang. Benar sekali Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan membongkar dugaan praktik korupsi terstruktur dalam pengelolaan anggaran pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD Magetan tahun 2020 hingga tahun 2024. Dalam perkara ini, Ketua DPRD Magetan Suratno bersama 2 anggota Dewan lainnya serta 3 tenaga pendamping ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Magetan. Penyidik ini tengah mengembangkan kasus dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan anggota DPRD lainnya. 3 anggota DPRD yang menjadi tersangka yakni Suratno, yaitu Ketua DPRD, dan 2 anggota DPRD lainnya adalah Jamaluddin Malik dan Juli Martana. Sementara 3 tersangka lain merupakan tenaga pendamping yang berinisial AN, TH, dan ST. Keenamnya saat ini sudah ditahan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari ke depan. Nah, kami juga sempat menghimpun informasi dari Kepala Kejari Magetan, yaitu Sabrul Iman, mengungkapkan bahwa modus utamanya adalah penarikan kembali dana hibah yang sudah dicairkan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat. Jadi setelah dana hibah ini cair ke kelompok penerima, uang tersebut kemudian ditarik kembali, baik oleh anggota Dewan maupun pendamping yang telah ditetapkan tersangka ini. Selain itu, penyidik juga telah menemukan praktik pemotokan dana dalam persentase tertentu. Temuan tersebut diperkuat dari barang bukti elektronik yang telah dikantongi oleh Kejaksaan. Begitu, Arin. Baik, rekan bisa dijelaskan berapa total korupsi yang dilakukan oleh para tersangka ini? Ya, dari informasi yang kami himpun, saat ini Kejaksaan Negeri Magetan tengah menghitung dan tengah mengaudit berapa total korupsi yang atau kerugian negara yang disebabkan atas kasus korupsi ini. Namun total alokasi dana POKIR DPRD Magetan mencapai 335,8 miliar. Dari jumlah itu sekitar 242,98 miliar telah direalisasikan melalui 13 organisasi perangkat daerah atau dinas untuk mengakomodasi aspirasi 45 anggota DPRD. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kerugian negara hingga sampai saat ini masih dilakukan penghitungan atau dilakukan audit oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan. Begitu, Arin. Baik, bagaimana respons dari pemerintah setempat atas kasus ini, rekan Sofyan? Ya, tadi kami telah melakukan wawancara juga dengan Wakil Bupati Magetan yang mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkan kejadian ini terjadi dan diharapkan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, terutama pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, dalam mengelola dan merealisasikan anggaran negara maupun anggaran daerah. Dan Wakil Bupati juga memastikan adanya penetapan tersangka, baik itu ketua maupun 2 anggota DPRD lainnya, tidak mengganggu roda pemerintahan di Kabupaten Magetan. Jikapun nanti tugas-tugas dari Ketua DPRD ini tidak bisa dilaksanakan atau Ketua DPRD ini absen karena dilakukan penahanan, maka akan ditunjuk PLH atau pelaksana harian, lalu pelaksana tugas ataupun PLT, hingga nantinya akan dilakukan PAW ataupun penunjukan definitif jika Suratno memang terbukti melakukan korupsi tersebut. Begitu, rekan Arin. Baik, rekan Sofyan, apakah tersangka Suratno ini sempat buka suara pada saat, maksud kami pasca penetapan tersangka ini? Ya, dari pantauan kami di lokasi, Suratno ini tidak berkenan di wawancara ataupun memberikan statement kepada media saat digiring dari Kejaksaan Negeri Magetan masuk ke mobil tahanan menuju rutan kelas 2B Magetan. Suratno dan tersangka lainnya hanya menyuguhkan ekspresi datar, sedih, dan bahkan Suratno sempat menunjukkan tangisan saat dibawa ke rutan Magetan. Namun sebelum itu memang sebelum penetapan tersangka ada sempat rapat paripurna yang diselenggarakan di kantor DPRD Magetan, dan saat itu Suratno sudah tidak nampak memimpin paripurna dan dipimpin oleh wakil ketua atau pimpinan DPRD lainnya. Begitu, rekan Arin. Baik, terakhir rekan Sofyan, apa pasal yang dikenakan kepada tersangka dalam kasus ini? Nah, untuk pasalnya tentu saja adalah pasal pemberantasan korupsi
dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman yang cukup berat, Arif. Baik, terima kasih rekan Sofyan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sampaikan prihatin dengan peristiwa ini. Jadi kita semua juga tentu tidak mengendaki dan sebagainya. Ini harus menjadi pembelajaran semua kita. Semua kita dalam pengelolaan pemanfaatan dana yang bersumber dari pemerintah. Semua pihak harus patuh taat atas. Yang kedua, kalau menyangkut proses penegakan hukum yang ada di kejaksaan, karena itu wilayah hukum, jadi pemerintah tidak bisa menanggapi itu, tidak bisa merespon itu. Silahkan sudah kita serahkan pada wilayah penegakan hukum. Nah, bisa pemerintah mau dari apa kita keliru. Ya sudah, bagaimana menurut hukum, pemerintah juga harus ikut dan taat pada hukum. Itu intinya. Jangan tanya yang lain-lain. Nggak tanya yang lain itu bisa keliru kita, gitu kan? Nah, tanya yang lainnya aja sudah. Gimana? Kalau agenda pemerintahan dengan adanya ini terganggu nggak sih, Pak? Oh tidak. Kalau sistem pemerintahan sudah disiapkan, sudah teruji, sistemnya sudah tangguh, nggak ada si A, bagaimana mekanismenya, ya sudah selalu ada. Katakan kita DPRD, nanti kalau tidak ada, sampai terbentuknya atau terpilihnya ketua DPRD definitif misalnya, pasti ada, apakah namanya PLH atau PLT atau apa, itu ada mekanisme sudah diatur tentang DPRD ya, undang-undang ke DPRD-nya sudah diatur, tidak akan terganggu. Kalau realisasi dari poker yang diduga ini gimana Pak, pengawasannya dari Pemkab, apakah benar-benar tidak sesuai dengan kalau menurut formalitas pemeriksaan kewenangannya di pemerintah sudah ada laporannya kan gitu, yang itu kepada pemerintah itu kan diberi apa, lalu yang diberi ada harus bertanggung jawab secara formal, secara legalitas formal sudah ada pertanggungjawabannya. Kalau misalnya nggak ada pertanggungjawabannya akan dikejar oleh OPD masing-masing. Tapi penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Magetan telah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah terpenuhinya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SN selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jawa Timur menyatakan masih mengkaji kasus hukum yang menjerat kadernya, Ketua DPRD Magetan yakni Suratno. Sekretaris DPW PKB Jatim yakni Multaza Muts Zikri dalam keterangannya pada Jumat 24 April mengatakan pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar karena masih mempelajari duduk perkara. Ia menegaskan meski masih dalam proses kajian, PKB Jatim tetap menghormati langkah hukum yang sedang berjalan. Suratno diketahui menjabat Ketua DPRD Magetan periode 2024 hingga 2029. Setelah sebelumnya menjadi anggota DPRD 2019 hingga 2024, sekaligus Ketua Fraksi PKB. Azam menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim hukum Suratno untuk memahami proses yang telah ditempuh sejauh ini. Kejaksaan Negeri Magetan menetapkan Suratno sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran pokok pikiran atau POKIR DPRD pada tahun 2020 hingga 2024. Ia kemudian ditahan pada Kamis 23 April bersama 5 orang lainnya termasuk 2 anggota DPRD Magetan, yakni Jamaluddin Malik dan Juli Martana, serta 3 tenaga pendamping Dewan berinisial AN, TH, dan ST. Kepala Kejari Magetan Sabrul Iman menjelaskan bahwa dana hibah POKIR DPRD itu mencapai 335,8 miliar rupiah dengan realisasi senilai 242,98 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan ditemukan adanya manipulasi proposal,
laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga pemotongan dana hibah dengan berbagai alasan. Para tersangka kemudian dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka ditahan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari, terhitung 23 April hingga 12 Mei 2026. Penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Magetan telah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah terpenuhinya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SN selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan tahun 2019 sampai dengan 2024 yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Magetan periode 2024 sampai dengan 2029. Yang kedua, tersangka JML selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Yang ketiga, tersangka JT selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Tersangka AN selaku tenaga pendamping dewan, tersangka TH selaku tenaga pendamping dewan, dan terakhir nomor 6, tersangka ST selaku tenaga pendamping dewan. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor KAP 797 tanggal 23 April 2006, di surat perintah penyidikan nomor Krim 122 yang semua ditanggalkan tanggal 23. Ya, ada 6 surat penetapan tersangka. Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui program POKIR, Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024. Kasus posisi bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024, pemerintah Kabupaten Magetan mengalokasikan dana hibah pokok pikiran DPRD Kabupaten Magetan dengan total rekomendasi sebesar 335 miliar 808 juta 84.400 rupiah dan realisasi mencapai 242 miliar 984 juta 388.867 rupiah sejak perangkat daerah KPD untuk aspirasi 45 anggota DPRD. Ketua DPRD Magetan periode 2024 hingga 2029, yakni Suratno, resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan. Suratno diduga terlibat dalam korupsi penyelewengan anggaran pokok pikiran atau POKIR DPRD pada tahun 2020 hingga 2024. Selain dirinya, ada 5 orang lain yang ikut ditetapkan sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, yakni rekan Sofian Arif Canda. Rekan Sofian, bisa dijelaskan untuk laporan selengkapnya? Ya, terima kasih rekan Arin. Selamat siang. Benar sekali Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan membongkar dugaan praktik korupsi terstruktur dalam pengelolaan anggaran
pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD Magetan tahun 2020 hingga tahun 2024. Dalam perkara ini, Ketua DPRD Magetan Suratno bersama 2 anggota Dewan lainnya, serta 3 tenaga pendamping ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Magetan. Penyidik ini tengah mengembangkan kasus dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan anggota DPRD lainnya. 3 anggota DPRD yang menjadi tersangka yakni Suratno, yaitu Ketua DPRD, dan 2 anggota DPRD lainnya adalah Jamaluddin Malik dan Juli Martana. Sementara 3 tersangka lain merupakan tenaga pendamping yang berinisial AN, TH, dan ST. Keenamnya saat ini sudah ditahan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari ke depan. Nah, kami juga sempat menghimpun informasi dari Kepala Kejari Magetan, yaitu Sabrul Iman, mengungkapkan bahwa modus utamanya adalah penarikan kembali dana hibah yang sudah dicairkan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat. Jadi setelah dana hibah ini cair ke kelompok penerima, uang tersebut kemudian ditarik kembali, baik oleh anggota Dewan maupun pendamping yang telah ditetapkan tersangka ini. Selain itu, penyidik juga telah menemukan praktik pemotokan dana dalam persentase tertentu. Temuan tersebut diperkuat dari barang bukti elektronik yang telah dikantongi oleh Kejaksaan. Begitu, Arin. Baik, rekan bisa dijelaskan berapa total korupsi yang dilakukan oleh para tersangka ini? Ya, dari informasi yang kami himpun, saat ini Kejaksaan Negeri Magetan tengah menghitung dan tengah mengaudit berapa total korupsi yang atau kerugian negara yang disebabkan atas kasus korupsi ini. Namun total alokasi dana POKIR DPRD Magetan mencapai 335,8 miliar. Dari jumlah itu sekitar 242,98 miliar telah direalisasikan melalui 13 organisasi perangkat daerah atau dinas untuk mengakomodasi aspirasi 45 anggota DPRD. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kerugian negara hingga sampai saat ini masih dilakukan penghitungan atau dilakukan audit oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan. Begitu, Arin. Baik, bagaimana respons dari pemerintah setempat atas kasus ini, rekan Sofyan? Ya, tadi kami telah melakukan wawancara juga dengan Wakil Bupati Magetan yang mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkan kejadian ini terjadi dan diharapkan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, terutama pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, dalam mengelola dan merealisasikan anggaran negara maupun anggaran daerah. Dan Wakil Bupati juga memastikan adanya penetapan tersangka, baik itu ketua maupun 2 anggota DPRD lainnya, tidak mengganggu roda pemerintahan di Kabupaten Magetan. Jikapun nanti tugas-tugas dari ketua DPRD ini tidak bisa dilaksanakan atau ketua DPRD ini absen karena dilakukan penahanan, maka akan ditunjuk PLH atau pelaksana harian, lalu pelaksana tugas ataupun PLT, hingga nantinya akan dilakukan PAW ataupun penunjukan definitif jika Suratno memang terbukti melakukan korupsi tersebut. Begitu, rekan Ari. Baik, rekan Sofyan, apakah tersangka Suratno ini sempat buka suara pada saat, maksud kami pasca penetapan tersangka ini? Ya, dari pantauan kami di lokasi, Suratno ini tidak berkenan di wawancara ataupun memberikan statement kepada media saat digiring dari Kejaksaan Negeri Magetan masuk ke mobil tahanan menuju rutan kelas 2B Magetan. Suratno dan tersangka lainnya hanya menyuguhkan ekspresi datar, sedih, dan bahkan Suratno sempat menunjukkan tangisan saat dibawa ke rutan Magetan. Namun sebelum itu memang sebelum penetapan tersangka ada sempat rapat paripurna yang diselenggarakan di kantor DPRD Magetan, dan saat itu Suratno sudah tidak nampak memimpin paripurna dan dipimpin oleh wakil ketua atau pimpinan DPRD lainnya. Begitu, rekan Arin. Baik, terakhir rekan Sofyan, apa pasal yang dikenakan kepada tersangka dalam kasus ini? Nah, untuk pasalnya tentu saja adalah pasal pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman yang cukup berat, Arin. Baik, terima kasih rekan Sofyan atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sampaikan prihatin dengan peristiwa ini. 15 menit
kita semua juga tentu tidak menghendaki dan sebagainya. Ini harus menjadi pembelajaran semua kita dalam pengelolaan pemanfaatan dana yang bersumber dari pemerintah. Semua pihak harus patuh taat atas. Yang kedua, kalau menyangkut proses penegakan hukum yang ada di kejaksaan, karena itu wilayah hukum, jadi pemerintah tidak bisa menanggapi itu, tidak bisa merespon itu. Silahkan sudah kita serahkan pada wilayah penegakan hukum. Nah, kita pemerintah mau dari apa bisa keliru. Ya sudah, bagaimana menurut hukum, pemerintah juga harus ikut dan taat pada hukum. Itu intinya. Jangan tanya yang lain-lain. Angel tanya yang lain itu sudah keliru kita, gitu kan? Nah, ditanya yang lainnya aja sudah. Gimana? Kalau agenda pemerintahan dengan adanya ini terganggu nggak sih, Pak? Oh tidak. Kalau sistem pemerintahan sudah disiapkan, sudah teruji, sistemnya sudah tangguh, nggak ada A, bagaimana mekanismenya, kan sudah selalu ada. Katakan kita DPRD, nanti kalau sudah ada, sampai terbentuknya atau terpilihnya ketua DPRD definitif misalnya, pasti ada, apakah namanya PLH atau PLT atau apa, itu ada mekanisme sudah diatur tentang DPRD ya, undang-undang ke DPRD-nya sudah diatur, tidak akan terganggu. Kalau realisasi dari poker yang diduga ini gimana Pak, pengawasannya dari Pemkab, apakah benar-benar tidak sesuai dengan kalau menurut formalitas pemeriksaan kewenangannya di pemerintah sudah ada laporannya kan gitu ya, gitu. Kepada pemerintah itu kan diberi apa, lalu yang diberi adalah harus bertanggung jawab secara formal, secara legalitas formal sudah ada pertanggungjawabannya. Kalau misalnya nggak ada pertanggungjawabannya akan dikejar oleh OPD masing-masing. Tapi penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Magetan telah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah terpenuhnya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SN selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jawa Timur menyatakan masih mengkaji kasus hukum yang menjerat kadernya, Ketua DPRD Magetan yakni Suratno. Sekretaris DPW PKB Jatim yakni Multazamut Zikri dalam keterangannya pada Jumat 24 April mengatakan pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar karena masih mempelajari duduk perkara. Ia menegaskan meski masih dalam proses kajian, PKB Jatim tetap menghormati langkah hukum yang sedang berjalan. Suratno diketahui menjabat Ketua DPRD Magetan periode 2024 hingga 2029. Setelah sebelumnya menjadi anggota DPRD 2019 hingga 2024, sekaligus Ketua Fraksi PKB. Azam menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim hukum Suratno untuk memahami proses yang telah ditempuh sejauh ini. Kejaksaan Negeri Magetan menetapkan Suratno sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran pokok pikiran atau POKIR DPRD pada tahun 2020 hingga 2024. Ia kemudian ditahan pada Kamis 23 April bersama 5 orang lainnya termasuk 2 anggota DPRD Magetan, yakni Jamaluddin Malik dan Juli Martana, serta 3 tenaga pendamping Dewan berinisial AN, TH, dan ST. Kepala Kejari Magetan Sabrul Iman menjelaskan bahwa dana hibah POKIR DPRD itu mencapai 335,8 miliar rupiah. Dengan realisasi senilai 242,98 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan ditemukan adanya manipulasi proposal, laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga pemotongan dana hibah dengan berbagai alasan. Para tersangka kemudian dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka ditahan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari
terhitung 23 April hingga 12 Mei 2026. Penyidik tindak pidana khusus ada Kejaksaan Negeri Magetan telah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah terpenuhinya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SM selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan tahun 2019 sampai dengan 2024 yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Magetan periode 2024 sampai dengan 2029. Yang kedua, tersangka JML selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Yang ketiga, tersangka JT selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Tersangka AS selaku tenaga pendamping dewan, tersangka TH selaku tenaga pendamping dewan, dan terakhir nomor 6, tersangka ST selaku tenaga pendamping dewan. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 797 tanggal 23 April 2006 dan surat perintah penyidikan nomor PRIN 122 yang semuanya ditanggalkan tanggal 23. Dia ada 6 surat penetapan tersangka. Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui program POKIR, Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024. Kasus posisi bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024, pemerintah Kabupaten Magetan mengalokasikan dana hibah pokok pikiran DPRD Kabupaten Magetan dengan total rekomendasi sebesar 335 miliar 808 juta 84.400 rupiah dan realisasi mencapai 242 miliar 984 juta 388.867 rupiah sejak perangkat daerah SKPD untuk aspirasi 45 anggota DPRD. Ketua DPRD Magetan periode 2024 hingga 2029, yakni Suratno, resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan. Suratno diduga terlibat dalam korupsi penyelewengan anggaran pokok pikiran atau POKIR DPRD pada tahun 2020 hingga 2024. Selain dirinya, ada 5 orang lain yang ikut ditetapkan sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, yakni rekan Sofyan Arif Canda. Rekan Sofyan, bisa dijelaskan untuk laporan selengkapnya? Ya, terima kasih rekan Arin. Selamat siang. Benar sekali Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan membongkar dugaan praktik korupsi terstruktur dalam pengelolaan anggaran pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD Magetan tahun 2020 hingga tahun 2024. Dalam perkara ini, Ketua DPRD Magetan, Suratno, bersama 2 anggota Dewan lainnya, serta 3 tenaga pendamping ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Magetan.
penyidik ini tengah mengembangkan kasus dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan anggota DPRD lainnya. 3 anggota DPRD yang menjadi tersangka yakni Suratno, yaitu Ketua DPRD, dan 2 anggota DPRD lainnya adalah Jamaluddin Malik dan Juli Martana. Sementara 3 tersangka lain merupakan tenaga pendamping yang berinisial AN, PH, dan ST. Keenamnya saat ini sudah ditahan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari ke depan. Nah, kami juga sempat menghimpun informasi dari Kepala Kejari Magetan, yaitu Sabrul Iman, mengungkapkan bahwa modus utamanya adalah penarikan kembali dana hibah yang sudah dicairkan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat. Jadi setelah dana hibah ini cair ke kelompok penerima, uang tersebut kemudian ditarik kembali, baik oleh anggota dewan maupun pendamping yang telah ditetapkan tersangka ini. Selain itu, penyidik juga telah menemukan praktik pemotokan dana dalam persentase tertentu. Temuan tersebut diperkuat dari barang bukti elektronik yang telah dikantongi oleh kejaksaan. Begitu, Arin. Baik, rekan bisa dijelaskan berapa total korupsi yang dilakukan oleh para tersangka ini? Ya, dari informasi yang kami himpun, saat ini Kejaksaan Negeri Magetan tengah menghitung dan tengah mengaudit berapa total korupsi yang atau kerugian negara yang disebabkan atas kasus korupsi ini. Namun total alokasi dana pokir DPRD Magetan mencapai 335,8 miliar. Dari jumlah itu sekitar 242,98 miliar telah direalisasikan melalui 13 organisasi perangkat daerah atau dinas untuk mengakomodasi aspirasi 45 anggota DPRD. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kerugian negara hingga sampai saat ini masih dilakukan penghitungan atau dilakukan audit oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan. Begitu, Arin. Baik, bagaimana respons dari pemerintah setempat atas kasus ini, rekan Sofyan? Ya, tadi kami telah melakukan wawancara juga dengan Wakil Bupati Magetan yang mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkan kejadian ini terjadi dan diharapkan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, terutama pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, dalam mengelola dan merealisasikan anggaran negara maupun anggaran daerah. Dan Wakil Bupati juga memastikan adanya penetapan tersangka, baik itu ketua maupun 2 anggota DPRD lainnya, tidak mengganggu roda pemerintahan di Kabupaten Magetan. Jikapun nanti tugas-tugas dari ketua DPRD ini tidak bisa dilaksanakan atau ketua DPRD ini absen karena dilakukan penahanan, maka akan ditunjuk PLH atau pelaksana harian, lalu pelaksana tugas ataupun PLT, hingga nantinya akan dilakukan PAW ataupun penunjukan definitif jika Suratno memang terbukti melakukan korupsi tersebut. Begitu, rekan Arin. Baik, rekan Sofyan, apakah tersangka Suratno ini sempat buka suara pada saat, maksud kami pasca penetapan tersangka ini? Ya, dari pantauan kami di lokasi, Suratno ini tidak berkenan di wawancara ataupun memberikan statement kepada media saat digiring dari Kejaksaan Negeri Magetan masuk ke mobil tahanan menuju rutan kelas 2B Magetan. Suratno dan tersangka lainnya hanya menunjukkan ekspresi datar, sedih, dan bahkan Suratno sempat menunjukkan tangisan saat dibawa ke rutan Magetan. Namun sebelum itu memang sebelum penetapan tersangka ada sempat rapat paripurna yang diselenggarakan di kantor DPRD Magetan, dan saat itu Suratno sudah tidak nampak memimpin paripurna dan dipimpin oleh wakil ketua atau pimpinan DPRD lainnya. Begitu, rekan Arin. Baik, terakhir rekan Sofyan, apa pasal yang dikenakan kepada tersangka dalam kasus ini? Nah, untuk pasalnya tentu saja adalah pasal pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman yang cukup berat, Arin. Baik, terima kasih rekan Sofyan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Mereka prihatin dengan peristiwa ini. Jadi kita semua juga tentu tidak mengendaki dan sebagainya. Ini harus menjadi pembelajaran semua kita dalam pengelolaan pemanfaatan dana yang bersumber dari pemerintah. Semua pihak harus patuh taat atas. Yang kedua, kalau menyangkut
proses penegakan hukum yang ada di kejaksaan, karena itu wilayah hukum, jadi pemerintah tidak bisa menanggapi itu, tidak bisa merespon itu. Silahkan sudah kita serahkan pada wilayah penegakan hukum. Nah, bisa pemerintah mau mencari apa sudah keliru. Ya sudah, bagaimana menurut hukum, pemerintah juga harus ikut dan taat pada hukum. Itu intinya. Jangan tanya yang lain-lain. Nah, nggak tanya yang lain-lain itu sudah keliru kita, gitu kan? Nah, tanya yang lainnya aja sudah. Gimana? Kalau agenda pemerintahan dengan adanya ini terganggu nggak sih, Pak? Oh tidak. Kalau sistem pemerintahan sudah disiapkan, sudah teruji, sistemnya sudah tanggung, nggak ada si A, bagaimana mekanismenya, kan sudah selalu ada. Katakan kita DPRD, nanti kalau sudah ada, sampai terbentuknya atau terpilihnya ketua DPRD definitif misalnya, pasti ada, apakah namanya PLH atau PLT atau apa, itu ada mekanisme sudah diatur tentang DPRD ya, undang-undang ke DPRD-nya sudah diatur, tidak akan terganggu. Kalau realisasi dari poker yang diduga ini gimana Pak, pengawasannya dari Pemkab, apakah benar-benar tidak sesuai dengan kalau menurut formalitas pemeriksaan kewenangannya di pemerintah sudah ada laporannya kan gitu ya, kepada pemerintah itu kan diberi apa, lalu yang diberi ada harus bertanggung jawab secara formal, secara legalitas formal sudah ada pertanggungjawabannya. Kalau misalnya nggak ada pertanggungjawabannya, akan dikejar oleh OPD masing-masing. Tapi penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Magetan telah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah terpenuhnya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SN selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jawa Timur menyatakan masih mengkaji kasus hukum yang menjerat kadernya, Ketua DPRD Magetan yakni Suratno. Sekretaris DPW PKB Jatim yakni Multaza Muts Zikri dalam keterangannya pada Jumat 24 April mengatakan pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar karena masih mempelajari duduk perkara. Ia menegaskan meski masih dalam proses kajian, PKB Jatim tetap menghormati langkah hukum yang sedang berjalan. Suratno diketahui menjabat Ketua DPRD Magetan periode 2024 hingga 2029. Setelah sebelumnya menjadi anggota DPRD 2019 hingga 2024, sekaligus Ketua Fraksi PKB. Azam menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim hukum Suratno untuk memahami proses yang telah ditempuh sejauh ini. Kejaksaan Negeri Magetan menetapkan Suratno sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran pokok pikiran atau POKIR DPRD pada tahun 2020 hingga 2024. Ia kemudian ditahan pada Kamis 23 April bersama 5 orang lainnya termasuk 2 anggota DPRD Magetan, yakni Jamaluddin Malik dan Juli Martana, serta 3 tenaga pendamping Dewan berinisial AN, TH, dan ST. Kepala Kejari Magetan Sabrul Iman menjelaskan bahwa dana hibah POKIR DPRD itu mencapai 335,8 miliar rupiah dengan realisasi senilai 242,98 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan ditemukan adanya manipulasi proposal, laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga pemotongan dana hibah dengan berbagai alasan. Para tersangka kemudian dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka ditahan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari, terhitung 23 April hingga 12 Mei 2026. Penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Magetan telah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35
orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah terpenuhnya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SN selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan tahun 2019 sampai dengan 2024 yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Magetan periode 2024 sampai dengan 2029. Yang kedua, tersangka JML selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Yang ketiga, tersangka JT selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Tersangka AN selaku tenaga pendamping dewan, tersangka TH selaku tenaga pendamping dewan, dan terakhir nomor 6, tersangka ST selaku tenaga pendamping dewan. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor KAP 797 tanggal 23 April 2006, di surat perintah penyidikan nomor PRIM 122 yang semuanya ditanggalkan tanggal 23. Dia ada 6 surat penetapan tersangka. Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui program POKIR, Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024. Kasus posisi bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024, pemerintah Kabupaten Magetan mengalokasikan dana hibah pokok pikiran DPRD Kabupaten Magetan dengan total rekomendasi sebesar 335 miliar 808 juta 84.400 rupiah dan realisasi mencapai 242 miliar 984 juta 388.867 rupiah sejak perangkat daerah KPD untuk aspirasi 45 anggota DPRD. Ketua DPRD Magetan periode 2024 hingga 2029, yakni Suratno, resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan. Suratno diduga terlibat dalam korupsi penyelewengan anggaran pokok pikiran atau POKIR DPRD pada tahun 2020 hingga 2024. Selain dirinya, ada 5 orang lain yang ikut ditetapkan sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, yakni rekan Sofyan Arif Canda. Rekan Sofyan, bisa dijelaskan untuk laporan selengkapnya? Ya, terima kasih rekan Arin. Selamat siang. Benar sekali Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan membongkar dugaan praktik korupsi terstruktur dalam pengelolaan anggaran pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD Magetan tahun 2020 hingga tahun 2024. Dalam perkara ini, Ketua DPRD Magetan Suratno bersama 2 anggota dewan lainnya serta 3 tenaga pendamping ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Magetan. Penyidik ini tengah mengembangkan kasus dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan anggota DPRD lainnya. 3 anggota DPRD yang menjadi tersangka yakni Suratno, yaitu Ketua DPRD, dan 2 anggota DPRD lainnya adalah Jamaluddin Malik dan Juli Martana. Sementara 3 tersangka lain merupakan tenaga pendamping yang berinisial AN, TH, dan ST.
Keenamnya saat ini sudah ditahan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari ke depan. Nah, kami juga sempat menghimpun informasi dari Kepala Kejari Magetan, yaitu Sabrul Iman, mengungkapkan bahwa modus utamanya adalah penarikan kembali dana hibah yang sudah dicairkan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat. Jadi setelah dana hibah ini cair ke kelompok penerima, uang tersebut kemudian ditarik kembali, baik oleh anggota dewan maupun pendamping yang telah ditetapkan tersangka ini. Selain itu, penyidik juga telah menemukan praktik pemotokan dana dalam persentase tertentu. Temuan tersebut diperkuat dari barang bukti elektronik yang telah dikantongi oleh kejaksaan. Begitu, Arin. Baik, rekan bisa dijelaskan berapa total korupsi yang dilakukan oleh para tersangka ini? Ya, dari informasi yang kami himpun, saat ini Kejaksaan Negeri Magetan tengah menghitung dan tengah mengaudit berapa total korupsi yang atau kerugian negara yang disebabkan atas kasus korupsi ini. Namun total alokasi dana pokir DPRD Magetan mencapai 335,8 miliar. Dari jumlah itu sekitar 242,98 miliar telah direalisasikan melalui 13 organisasi perangkat daerah atau dinas untuk mengakomodasi aspirasi 45 anggota DPRD. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kerugian negara hingga sampai saat ini masih dilakukan penghitungan atau dilakukan audit oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan. Begitu, Arin. Baik, bagaimana respons dari pemerintah setempat atas kasus ini, rekan Sofyan? Ya, tadi kami telah melakukan wawancara juga dengan Wakil Bupati Magetan yang mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkan kejadian ini terjadi dan diharapkan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, terutama pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, dalam mengelola dan merealisasikan anggaran negara maupun anggaran daerah. Dan Wakil Bupati juga memastikan adanya penetapan tersangka, baik itu ketua maupun 2 anggota DPRD lainnya, tidak mengganggu roda pemerintahan di Kabupaten Magetan. Jikapun nanti tugas-tugas dari ketua DPRD ini tidak bisa dilaksanakan atau ketua DPRD ini absen karena dilakukan penahanan, maka akan ditunjuk PLH atau pelaksana harian, lalu pelaksana tugas ataupun PLT, hingga nantinya akan dilakukan PAW ataupun penunjukan definitif jika Suratno memang terbukti melakukan korupsi tersebut. Begitu, rekan Arif. Baik, rekan Sofyan, apakah tersangka Suratno ini sempat buka suara pada saat, maksud kami pasca penetapan tersangka ini? Ya, dari pantauan kami di lokasi, Suratno ini tidak berkenan di wawancara ataupun memberikan statement kepada media saat digiring dari Kejaksaan Negeri Magetan masuk ke mobil tahanan menuju rutan kelas 2B Magetan. Suratno dan tersangka lainnya hanya menyuguhkan ekspresi datar, sedih, dan bahkan Suratno sempat menunjukkan tangisan saat dibawa ke rutan Magetan. Namun sebelum itu memang sebelum penetapan tersangka ada sempat rapat paripurna yang diselenggarakan di kantor DPRD Magetan, dan saat itu Suratno sudah tidak nampak memimpin paripurna dan dipimpin oleh wakil ketua atau pimpinan DPRD lainnya. Begitu, rekan Arin. Baik, terakhir rekan Sofyan, apa pasal yang dikenakan kepada tersangka dalam kasus ini? Nah, untuk pasalnya tentu saja adalah pasal pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman yang cukup berat, Arif. Baik, terima kasih rekan Sofyan atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sampaikan prihatin dengan peristiwa ini. Kita semua juga tentu tidak menghendaki dan sebagainya. Ini harus menjadi pembelajaran semua kita dalam pengelolaan pemanfaatan dana yang bersumber dari pemerintah. Semua pihak harus patuh, taat azas. Yang kedua, kalau menyangkut proses penegakan hukum yang ada di kejaksaan, karena itu wilayah hukum, jadi pemerintah tidak bisa menanggapi itu, tidak bisa merespon itu. Silahkan sudah kita serahkan pada wilayah penegakan hukum. Nah, bisa pemerintah mau dari apa tidak miru, ya sudah
sebagaimana menurut hukum, pemerintah juga harus ikut dan taat pada hukum. Itu intinya. Jangan tanya yang lain-lain. Nah, nggak tanya yang lain itu sudah keliru kita, gitu kan? Nah, tanya yang lainnya aja sudah. Gimana? Kalau agenda pemerintahan dengan adanya ini terganggu nggak sih Pak? Oh tidak. Kalau sistem pemerintahan sudah disiapkan, sudah teruji, sistemnya sudah tanggung, nggak ada si A, bagaimana mekanismenya, kan sudah selalu ada. Katakan kita DPRD, nanti kalau sudah ada, sampai terbentuknya atau terpilihnya ketua DPRD definitif misalnya, mesti ada apakah namanya PLH atau PLT atau apa, itu ada mekanisme sudah diatur tentang DPRD ya, undang-undang ke DPRD-nya sudah diatur, tidak akan terganggu. Kalau realisasi dari poker yang diduga ini gimana Pak, pengawasannya dari Pemkab, apakah benar-benar tidak sesuai dengan kalau menurut formalitas pemeriksaan kewenangannya di pemerintah sudah ada laporannya kan gitu ya, kepada pemerintah itu kan diberi apa, lalu yang diberi ada harus bertanggung jawab secara formal, secara legalitas formal sudah ada pertanggungjawabannya. Kalau misalnya nggak ada pertanggungjawabannya akan dikejar oleh OPD masing-masing. Tapi penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Magetan telah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah terpenuhinya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SN selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jawa Timur menyatakan masih mengkaji kasus hukum yang menjerat kadernya, Ketua DPRD Magetan yakni Suratno. Sekretaris DPW PKB Jatim yakni Multaza Muts Zikri dalam keterangannya pada Jumat 24 April mengatakan pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar karena masih mempelajari duduk perkara. Ia menegaskan meski masih dalam proses kajian, PKB Jatim tetap menghormati langkah hukum yang sedang berjalan. Suratno diketahui menjabat Ketua DPRD Magetan periode 2024 hingga 2029. Setelah sebelumnya menjadi anggota DPRD 2019 hingga 2024, sekaligus Ketua Fraksi PKB. Azam menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim hukum Suratno untuk memahami proses yang telah ditempuh sejauh ini. Kejaksaan Negeri Magetan menetapkan Suratno sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran pokok pikiran atau POKIR DPRD pada tahun 2020 hingga 2024. Ia kemudian ditahan pada Kamis 23 April bersama 5 orang lainnya termasuk 2 anggota DPRD Magetan, yakni Jamaluddin Malik dan Juli Martana, serta 3 tenaga pendamping Dewan berinisial AN, TH, dan ST. Kepala Kejari Magetan Sabrul Iman menjelaskan bahwa dana hibah POKIR DPRD itu mencapai 335,8 miliar rupiah dengan realisasi senilai 242,98 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan ditemukan adanya manipulasi proposal, laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga pemotongan dana hibah dengan berbagai alasan. Para tersangka kemudian dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka ditahan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari, terhitung 23 April hingga 12 Mei 2026. Penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Magetan telah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah terpenuhinya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6
6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SN selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan tahun 2019 sampai dengan 2024 yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Magetan periode 2024 sampai dengan 2029. Yang kedua, tersangka JML selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Yang ketiga, tersangka JT selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Tersangka AN selaku tenaga pendamping Dewan, tersangka TH selaku tenaga pendamping Dewan, dan terakhir nomor 6, tersangka ST selaku tenaga pendamping Dewan. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 797 tanggal 23 April 2006, surat perintah penyidikan nomor PRIM 122 yang semuanya ditanggalkan tanggal 23. Dia ada 6 surat penetapan tersangka. Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui program POKIR, Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024. Kasus posisi bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024, pemerintah Kabupaten Magetan mengalokasikan dana hibah pokok pikiran DPRD Kabupaten Magetan dengan total rekomendasi sebesar 335 miliar 808 juta 84.400 rupiah dan realisasi mencapai 242 miliar 984 juta 388.867 rupiah sejak perangkat daerah SKPD untuk aspirasi 45 anggota DPRD. Ketua DPRD Magetan periode 2024 hingga 2029, yakni Suratno, resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan. Suratno diduga terlibat dalam korupsi penyelewengan anggaran pokok pikiran atau POKIR DPRD pada tahun 2020 hingga 2024. Selain dirinya, ada 5 orang lain yang ikut ditetapkan sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, yakni rekan Sofyan Arif Canda. Rekan Sofyan, bisa dijelaskan untuk laporan selengkapnya? Ya, terima kasih rekan Arin. Selamat siang. Benar sekali Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan membongkar dugaan praktik korupsi terstruktur dalam pengelolaan anggaran pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD Magetan tahun 2020 hingga tahun 2024. Dalam perkara ini, Ketua DPRD Magetan Suratno bersama 2 anggota Dewan lainnya, serta 3 tenaga pendamping ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Magetan. Penyidik ini tengah mengembangkan kasus dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan anggota DPRD lainnya. 3 anggota DPRD yang menjadi tersangka yakni Suratno, yaitu Ketua DPRD, dan 2 anggota DPRD lainnya adalah Jamaluddin Malik dan Juli Martana. Sementara 3 tersangka lain merupakan tenaga pendamping yang berinisial AN, TH, dan ST. Keenamnya saat ini sudah ditahan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari ke depan. Nah, kami juga sempat menghimpun informasi dari Kepala Kejari Magetan, yaitu Sabrul Iman, mengungkapkan bahwa modus utamanya adalah penarikan kembali dana hibah yang sudah dicairkan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat. Jadi setelah dana hibah ini cair,
kepada kelompok penerima, uang tersebut kemudian ditarik kembali, baik oleh anggota dewan maupun pendamping yang telah ditetapkan tersangka ini. Download Tribun